Tahukah kamu, ada sebuah kerajaan di Korea kuno yang awalnya hanyalah kumpulan desa kecil, tapi berhasil menyatukan seluruh semenanjung Korea dan menjadi kerajaan terlama dalam sejarah negeri itu. Inilah kisah Kerajaan Silla, sebuah perjalanan panjang dari kesederhanaan menuju kejayaan. Yuk ikuti kisahnya bersama Salshe Digital, belajar asik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sebelum kita mulai kisahnya, aku mau menyampaikan sedikit disclaimer ya teman-teman. Kalau nanti ada pelafalan atau pengucapan nama-nama Korea yang terdengar kurang tepat, mohon dimaklumi ya. Karena aku cukup kesulitan untuk mengucapkan istilah-istilah dalam bahasa Korea dengan benar. Kerajaan Silla berdiri sekitar tahun 57 sebelum Masehi di daerah yang sekarang dikenal sebagai Gyeongju, Korea Selatan. Sebelum menjadi kerajaan besar, wilayah ini adalah bagian dari Konfederasi Jinhan yang terdiri dari berbagai komunitas kecil dan independen. Menurut catatan kuno seperti Samguk Sagi, daerah itu dulunya dihuni oleh 6 klan utama yang hidup berdampingan di lembah dan perbukitan timur Korea. Mereka dikenal karena kebersamaan dan semangat gotong royong. Keenam klan itu kemudian sepakat untuk bersatu dan memilih seorang pemimpin muda bernama Park Hyok-gose sebagai raja pertama mereka. Dari sinilah lahir negara kecil bernama Saroguk yang menjadi cikal bakal kerajaan Silla. Walaupun catatan sejarahnya bercampur dengan legenda, satu hal yang pasti, Silla tumbuh dari semangat persatuan masyarakat kecil yang ingin hidup damai dan teratur di bawah satu pemerintahan. Pada masa-masa awal, Silla belum sekuat kerajaan lain di Korea. Ia dikelilingi oleh kerajaan besar seperti Baekje di barat dan Goguryeo di utara. Namun, Silla memiliki keunggulan tersendiri. Rakyatnya setia, rajanya bijak, dan mereka tahu kapan harus bersekutu dan kapan harus bertahan. Perlahan, Silla memperkuat militernya, membangun jalan, mengatur sistem hukum, dan memperluas hubungan diplomatik dengan negeri-negeri tetangga. Pada abad ke-6, masa pemerintahan Raja Bofeng, Buddhisme dijadikan agama resmi negara. Keputusan itu mengubah arah budaya Silla. Kuil-kuil mulai dibangun. Patung dan pagoda berdiri megah di setiap kota. Dan ajaran welas asih Buddha menjadi dasar moral masyarakat. Dari masa inilah, Silla mulai dikenal bukan hanya karena militernya, tapi juga karena kebudayaan dan spiritualitasnya. Dan disinilah muncul sosok yang luar biasa, Ratu Sondok, pemimpin perempuan pertama dalam sejarah Korea. Ia naik tahta pada tahun 632 Masehi di tengah keraguan banyak orang terhadap kemampuan perempuan untuk memimpin. Namun, Sondok membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh hati yang jernih dan kecerdasan berpikir. Di bawah pemerintahannya, Silla mencapai kemajuan besar di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan budaya. Ratu Sondok percaya bahwa kekuatan sejati berasal dari pemahaman dan kedamaian, bukan dari peperangan. Salah satu warisannya yang paling terkenal adalah Chomsongdae, observatorium bintang tertua di Asia Timur. Bagi Sondok,
Memandang langit adalah cara untuk memahami keteraturan semesta dan kehidupan manusia. Ia juga membangun banyak kuil, mengirim pelajar ke Tiongkok, dan memperluas pengaruh Buddhisme di seluruh sila. Ratu Sondok memerintah selama 15 tahun dan meski masa itu penuh tantangan, ia dikenang sebagai ratu bijaksana yang membawa sila menuju masa keemasan budaya. Dari masa ke masa, sila melahirkan pemimpin besar lainnya, Raja Jin Heng. Ia memperluas wilayah kerajaan hingga jauh ke utara dan memperkuat pasukan elit yang dikenal dengan nama Hwarang. Hwarang bukan sekedar prajurit, mereka adalah simbol keberanian, kesetiaan, dan kehormatan. Mereka mempelajari seni bela diri, musik, dan sastra, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual. Semangat Hwarang menjadi jiwa dari bangsa sila, sebuah kombinasi antara keberanian dan kebijaksanaan. Dengan kekuatan militer yang tangguh dan strategi diplomasi yang cerdas, sila menjalin aliansi dengan dinasti Tang dari Tiongkok. Aliansi itu menjadi titik balik besar dalam sejarah Korea. Bersama pasukan Tang, sila menaklukkan Baekje pada tahun 660 Masehi dan kemudian Goguryeo pada tahun 668 Masehi. Untuk pertama kalinya, sebagian besar semenanjung Korea bersatu di bawah satu pemerintahan. Periode ini dikenal sebagai Sila Bersatu, yaitu zaman keemasan yang membawa kemakmuran, seni, dan ilmu pengetahuan. Kota Gyeongju menjadi ibu kota yang makmur dan megah. Bangunan istana, pagoda, dan kuil berdiri megah di setiap penjuru kota. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang pesat. Sila dikenal sebagai kerajaan yang menghargai ilmu, menjaga keindahan seni, dan hidup dalam semangat spiritual yang dalam. Banyak peninggalannya masih bisa kita lihat hingga hari ini, seperti kuil Bulguksa dan Observatorium Chomsongde yang dibangun di masa Ratu Sondok. Namun, seperti semua kerajaan besar, kejayaan sila tak berlangsung selamanya. Pada abad ke-9, konflik internal mulai tumbuh. Kekuasaan bangsawan melemahkan pemerintahan pusat, korupsi meluas, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Daerah-daerah kecil memisahkan diri, dan perang saudara tak bisa dihindari. Akhirnya, pada tahun 935 Masehi, sila resmi runtuh dan digantikan oleh dinasti Goryeo yang kelak menjadi asal nama Korea itu sendiri. Meski sila telah tiada, warisannya tetap hidup dalam budaya Korea hingga hari ini. Dari nilai keberanian para Hwarang, kebijaksanaan Ratu Sondok, hingga kemegahan seni dan ilmu di masa Sila Bersatu, semuanya menjadi bagian penting dari sejarah Asia Timur. Kerajaan ini mungkin lahir dari 6 klan kecil, namun semangatnya membentuk peradaban besar yang dikenang selama lebih dari 1000 tahun. Dari semua tokoh dalam sejarah kerajaan Sila, siapa yang paling menginspirasimu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-temanmu supaya teman-temanmu tahu fakta-fakta unik dan sejarah yang mungkin jarang diketahui. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!